tak jelasin juga. Oh, nanti lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan. Pak Abdullah, ada pertanyaan Pak Abdullah? Ummahat juga boleh kalau bertanya itu ada ummahat kalau nggak salah ya. Ada umi siapa nggak tahu itu. Ya Umi Ibu Jafar, ada Boleh. Mbak Meti, mungkin ada yang mau ditanya dulu, silahkan. Ini Bu Meta udah buka nih di sana ya, Masya Allah ya. Iya. Kita baru mulai kelas. Atau lanjut aja dulu Ustaz ya. Lanjut dulu, silakan dibaca lagi Mas, masih dalam tadi itu. Pada hakikatnya ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya tentang akidah itu sudah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi masih berserakan dan belum tersusun secara sistematis. Baru pada masa setelahnya ada usaha dari ulama usuluddin yang besar, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang lahir di Basra tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang lahir di Maturid, Samarkand, Uzbekistan dan wafat tahun 333 Hijriah. Ilmu tauhid dirumuskan secara sistematis agar mudah dipahami. Kedua ulama tersebut menulis kitab-kitab yang cukup banyak. Imam Al-Asy'ari misalnya menulis kitab Al-Banah Al-Ibanah. Ibanah. Oh, Al-Ibanah ya. Al-Ibanah an Al-Usud Al-Dinayah. Makolat. Diana. Oh, Diana. Nah. Matanya agak ini nih, maaf. Makolat Al-Islamiyin dan lain-lain. Sedangkan Imam Al-Maturidi menulis kitab Al-Tauhid, Al-Ta'wilat, Al-Ahl, Al-Sunnah dan lain-lain. Karena jasa yang besar dari kedua ulama tersebut, sehingga penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu dikaitkan dengan kedua ulama tersebut. Sayyid Murtadho Al-Zabidi mengatakan, jika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah para pengikut Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nah ini sebenarnya setahu saya, ini kurang nih nukilannya ini. Gimana Ustaz? Nah, maksudnya jika harusnya ada dan pengikut Ahmad bin Hambal gitu. Seingat saya juga sering baca buku ini, saya juga punya bukunya ini, tapi udah tak kirim ke Indonesia. Jadi kalau diitlakkan, maksudnya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu maksudnya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah dan pengikut Ahmad bin Hambal. Karena memang dari awal itu ada dua pendekatan besar di kalangan Ahlus Sunnah yang agak berbeda, gitu, Cuma perbedaannya itu tidak begitu jauh, Taib, karena dari awal lagi yang dari awal tadi itu bahwa pada hakikatnya ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tadi sudah jelas gitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa Rasulullah itu ya semuanya lah. Karena masih ada Rasulullah itu sangat-sangat gampang gitu. Nah terus perkembangannya terus ada firqah-firqah yang Anda jelaskan tadi, dari Khawarij, dari Syiah, terus kemudian Mu'tazilah, terus kemudian para filsafat, para batiniyah dan semuanya. Nah itu akhirnya muncul karya-karya ulama yang mulai membukukan ilmu-ilmu tauhid. Kalau menurut Kiai siapa ini, Muhyiddin Abdul Somad kan langsung disebutin ke fase di abad ketiga aja gitu. Karena lahirnya memang 260 Hijriah, wafatnya tahun 324. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah ini langsung ke situ kata beliau. Tadi Anda sebutkan sebenarnya sebelum beliau ini sudah sangat banyak sekali ulama-ulama yang ngarang tauhid. Bahkan Abu Hanifah itu ngarang buku kitab tauhid namanya Al-Fiqhul Akbar. Fikih Akbar itu kitab tauhid. Nah Imam Al-Muzani itu juga ngarang kitab tauhid namanya As-Sunnah. Itu Al-Muzani itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi dari zaman Abu Hanifah itu sudah ada karya-karya dalam bidang tauhid, tapi memang biasanya modelnya masih kayak kitab hadis.
Jadi hadasana ini langsung ke ulama fulan. Berbeda dengan metodologinya Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini langsung diskusi, langsung menyampaikan masalah, langsung terus diskusi dan sebagainya, itu memang agak berbeda. Jadi antum harus pahami bahwa yang pertama membukukan ilmu tauhid itu bukan Abu Hasan al-Asy'ari. Dari awal sudah ada, bahkan dari zaman Abu Hanifah itu sudah ada, dari zaman murid-murid Imam Syafi'i sudah ada semuanya, Imam Baihaqi semuanya itu sudah ada gitu ya. Nah, terus kemudian ketika zaman di pemerintahan Abbasiyah setelah Harun ar-Rasyid, itu yang menguasai dunia Islam adalah orang-orang Mu'tazilah. Yang berkuasa pada masa itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Jadi diberi dukungan secara moral dan material. Secara psikologis didukung, memang punya jabatan, para kodi-kodi gitu, para menterinya itu orang-orang Mu'tazilah. Nah, secara materialnya dikuatin gitu, diterjemahkan buku-bukunya dari Bara, dari Yunani, terus yang disebarin ke masyarakat itu buku-bukunya Mu'tazilah. Walhasil akhirnya Ahlus Sunnah itu dalam posisi kejepit sekali, dimulai dari masalah khalqul Quran. Apakah Quran itu makhluk atau tidak? Terus sampai akhirnya ya nanti ganti khalifah sampai zamannya Al-Mu'tasim, baru masalah khalqul Quran ini sudah mereda. Tapi Mu'tazilah itu masih kuat. Wah, itu masih kuat gitu. Masih kuat sampai lahirlah ini Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abul Mansur al-Maturidi. Mansur al-Maturidi ini sama Abul Hasan al-Asy'ari sebenarnya berjauhan secara demografi. Jadi secara tinggalnya Abul Hasan al-Asy'ari itu kan di Basrah, di Irak. Sedangkan al-Maturidi itu kan di Samarkand, di Uzbekistan sekarang gitu. Cuma pendapat mereka itu benar-benar berdekatan sekali gitu. Benar-benar berdekatan sekali. Sampai para ulama itu heran gitu. Kok bisa dipisahkan oleh jarak yang begitu jauhnya gitu. Tapi kok pendapatnya itu bisa dibilang mungkin 90% sekian itu sama. Pendekatannya itu sama. Nah, mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Pak Joko yang keempat tadi. Jadi, Abul Hasan al-Asy'ari lahir tahun 260 Hijriah. Nah, beliau itu lahir, terus kemudian kecil bapaknya meninggal. Nah, setelah bapaknya meninggal, ya biasalah orang Arab itu kan memang kalau masih cantik ya nikah wae biasa gitu. Ibunya nikah lagi. Menikahnya dengan Abu Ali al-Jubba'i. Nah, Abu Ali al-Jubba'i itu pentolannya Mu'tazilah Baghdad. jadi kalau bahasa sekarang pentolannya liberal siapa gitu. Nah, ibunya Abu Hasan al-Asy'ari itu nikahnya dengan Abu Ali al-Jubba'i. Al-Jubba'i itu kalau untuk belajar ilmu akidah itu udah pasti Mu'tazilah, pentolannya Rasul Mu'tazilah di Baghdad. Di ibu kota Irak gitu, pentolannya adalah Abu Ali al-Jubba'i. Dan antum bayanginlah, punya bapak sambung itu adalah ketua Mu'tazilah di Baghdad. Ya otomatis beliau itu hidup yang berkembang dari remaja sampai dewasa itu dalam pengaruh pemikiran Mu'tazilah. Dan itu Mu'tazilah zaman dulu tuh bukan yang menghalalkan zina, menghalalkan khomer, boleh pacaran, boleh buka aurat, enggak ada kayak gitu. Kalau secara secara zahiriahnya ya kita kalah takwa dengan mereka gitu. Mungkin loh ya secara zahiriahnya, tapi akidahnya saja bermasalah gitu. Tapi kalau secara zahiriahnya ya semua yang haram ya diharam-haramin gitu. Karena ini masalah akidah bukan masalah fikih. Kalau masalah fikihnya ya mazhabnya yang Syafi'i, malah banyak ada banyak gitu. Ulama Syafi'iyah itu mazhabnya Mu'tazilah itu juga banyak. Sebagaimana ulama Hanafiyah itu mazhabnya Mu'tazilah itu banyak. Yang banyak Mu'tazilah itu ulama Syafi'iyah sama ulama Hanafiyah. Kalau Malikiyah itu enggak. Kata Imam Subki, kata Tajuddin Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra itu malah justru yang nggak ada, hampir dibilang nggak ada, sedikitnya itu ulama Malikiyah, nggak ada yang masuk ke Mu'tazilah, I'tizal. Tapi kalau dari kalangan Syafi'iyah sama Hanafiyah itu banyak sekali. Nah ini, jadi jangan antum ketika Mas bahas
Mu'tazilah zaman dulu antum jangan dibilang mereka tuh ahli maksiat, suka membunuh, suka berzina, suka mabuk-mabukan. Itu enggak. Itu mereka ya orang-orang yang bertakwa, ya sholat, ya puasa, ya haji, semuanya orang-orang baik gitu kalau secara amalia. Orang baik. Tapi ada penyimpangan dalam masalah akidah. Ada penyimpangan masalah. Dan itu banyak. Banyak sekali penyimpangannya dari khalqul Quran, afadul ibad, semuanya itu banyak sekali penyimpangan. Jadi Abu Hasan al-Asy'ari tumbuh berkembang dalam asuhan, orangnya juga soleh, tapi pendapatnya itu pendapat Mu'tazilah, wal juga. Akhirnya beliau sebelum usia 40 tahun itu ya nulis, ya berpidato, pengikutnya itu sudah sangat banyak sekali beliau. Karena menjadi penerus bapak angkatnya. Jadi begitu bapak angkatnya meninggal, yang meneruskan kursi kepemimpinan Mu'tazilah di Basrah itu ya Abul Hasan al-Asy'ari. Sampai usia 40 tahun, nah beliau itu sudah menjadi pemuka ya, sudah menjadi pimpinan Mu'tazilah. Ucapannya sudah didengar, pengikutnya sudah ratusan ribu atau mungkin jutaan lah pada masa itu, bang, sekhalifahan Abbasiyah. Beliau memang orang terkemuka, benar-benar orang yang terkenal, jadi rujukan gitu pada masa itu. Akhirnya pada usia 40 tahun, beliau bermimpi 3 kali bertemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cerita ini bisa antum baca di kitab Syiar A'lamin Nubala, di karyanya Imam Al-Zahabi, atau kitab An-Nihayah Al-Bidayah wa Nihayah karyanya Ibnu Katsir. Atau banyak semua buku-buku sejarah semuanya menceritakan, kitab Al-Mu'tazim, kitab-kitab sejarah semua yang ditulis setelah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, semuanya rata-rata menceritakan bagaimana taubatnya beliau. Mimpi ketemu Rasulullah 3 kali. Nah, di mimpi itu kata Rasulullah, wahai Abul Hasan, tolonglah akidah yang dinisbatkan kepadaku. Jadi kamu tolonglah akidahnya orang-orang yang dekat kepadaku lah. Dari mimpi itu beliau akhirnya merenung, kok mimpi sampai 3 kali merenung. Berarti selama ini beliau itu ada di akidah yang tidak menolong akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya. Terus kemudian akhirnya beliau istikharah, terus taubat. Setelah taubat, beliau terus di hari Jumat naik mimbar. Orang udah ngumpul gitu, entah itu setelah khutbah Jumat atau sebelum khutbah. Jadi beliau naik mimbar, beliau bilang, wahai seluruh penduduk Basrah, dimanapun kalian berada, saksikanlah mulai hari ini, jam ini, detik ini, aku taubat dari akidahku, dari semua ucapanku yang sebelum hari ini, sebelum detik ini. Setelah ini, aku sudah tidak ada kaitannya dengan ucapan-ucapannya orang-orang Mu'tazilah. Nah, barulah setelah itu, beliau menjadi pemuka, mempunyai pengikut-pengikutnya, akhirnya terus pada sadar juga, terus beliau menjadi pemuka kelompok, karena memang kelompok baru gitu ya. Kelompoknya itu kelompok baru, nggak ada namanya, kelompoknya itu nggak ada namanya. Tapi karena menjadi pengikutnya Abul Hasan al-Asy'ari, itu ceritanya, makanya yang mengikuti akidah pemahaman beliau yang baru setelah mimpi Rasul tadi, setelah membuat pemahaman baru, beliau akhirnya pengikutnya disebut sebagai Asy'ariyah. Pengikut Asy'ari, pengikut Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi dari penamaannya itu maksudnya pengikut Abul Hasan al-Asy'ari, makanya disebut sebagai Asy'ariyah. Nah, beliau juga punya murid-murid yang banyak sekali muridnya, ya sangat banyak sekali. Murid di antara muridnya ya siapa ya? Imam Ibnu Asakir ya. Itu juga banyak, nanti akhirnya terus banyak sekali murid-murid orang besarnya gitu. Ada Imam Al-Juwaini, nanti langsung Imam Al-Haramain, juga Khatib Al-Baghdadi, dan semuanya, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Fawraq, itu semuanya murid beliau atau murid-muridnya beliau mengembangkan ajaran beliau, akhirnya terus menjadi satu kelompok besar yang menguasai dunia. Terus diadopsi secara resmi oleh Kesultanan Salahuddin Al-Ayyubi, ceritanya seperti itu. Jadi kalau Salahuddin Al-Ayyubi itu yang membebaskan Palestina, yang berhasil mengalahkan pasukan salib itu secara resmi negaranya, kesultanannya menerapkan
menerapkan mazhab al-Asy'ariyah secara akidah. Kalau mazhab fikihnya pakai mazhabnya Syafi'iyah. Nah, kalau Abu siapa lagi? Abu Mansur al-Maturidi disamarkan itu enggak enggak Mu'tazilah dulu gitu, enggak. Ya udah lempeng aja beliau. Nah, nanti mazhab resminya itu diadopsi oleh Kesultanan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu mengadopsi mazhab resmi Maturidiyah secara akidah. Jadi ya Masya Allah gitu, makanya berkembang ke ujung timur sampai barat, utara selatan itu mayoritas kalau nggak Asy'ariyah ya Maturidiyah. Nah terus apakah Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu melalui 3 fase? Jadi fase Mu'tazilah, terus fase yang sekarang Asy'ariyah itu, terus kemudian fase Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang perlu antum pahami, jadi antum perlu pahami, Abu Hasan al-Asy'ari itu meninggal tahun 324 Hijriah. 324 Hijriah. Nah, para sejarawan yang hidup setelah beliau itu banyak sekali, baik murid-muridnya atau yang bukan murid-muridnya atau yang musuhnya pun sama sekali nggak pernah menyebutkan hal itu. Sama sekali tidak pernah menyebutkan hal itu. Nah, terus yang menyebutkan pertama kali itu siapa gitu? Yang menyebutkan pertama kali itu ternyata adalah Ibnu Taimiyah. Bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari itu melalui 3 fase. Itu yang pertama kali menyebutkan itu Ibnu Taimiyah. Makanya sejarawan-sejarawan yang datang setelah Ibnu Taimiyah baru ngikut Ibnu Taimiyah bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari itu melalui 3 fase. Padahal Ibnu Taimiyah itu kan lahirnya tahun 661, wafatnya tahun 728. Dari lahirnya saja, lahirnya Ibnu Taimiyah 661 dan tahun wafatnya itu dari wafatnya Abul Hasan al-Asy'ari 324 ke 661 itu udah hampir 300 tahun. Ya kurang lebih. Lah kok bisa gitu? Lah kok bisa melangkahi seluruh sejarawan yang tidak menyebutkan sama sekali hal itu? Gitu. Itu bagaimana ceritanya? Dan itu ternyata ini analisa pribadi Ana ya, analisa pribadi Ana sejauh kalau sejauh mungkin terlalu sok-sok aja, sependek atau sesedikit buku-buku yang Ana baca atau sependek yang Ana tahu gitu. Itu memang salah satu metodologinya Syekhul Islam untuk diskusi Asy'ariyah adalah dengan menunjukkan ke masyarakat umum itu loh, ulama-ulama kalian itu sudah bertaubat dari akidahnya gitu. Itu enggak hanya Abu Hasan al-Asy'ari, semuanya disebut oleh beliau, ya Imam Juwaini, ya Imam Ar-Razi, ya apa semuanya itu disebut semuanya. Nah, bahkan lebih daripada itu. Makanya dan pengikut-pengikut Asy'ariyah itu yang menganggap itu angin lalu saja. Itu sebuah ketidakobjektivitasan dalam berdiskusi. Karena memang realnya itu tidak. Realnya itu Abu Hasan al-Asy'ari hanya 2 fase saja. Fase bagaimana beliau itu dulunya Mu'tazilah, setelah itu kembali kepada pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu wae gitu. Perkara kadang-kadang pendapat beliau awalnya tuh beliau banyak takwil awalnya. Tapi terus di akhir-akhir hayat beliau nggak takwil, tapi masih takwil juga gitu. Itu memang iya, itu diakui. Tapi tidak seperti pendapatnya Ibnu Taimiyah, tidak mengharamkan majas, tidak berpendapat bahwa ada makhluk yang qadim, itu juga tidak gitu. Beliau masih membolehkan takwil sifat-sifat Allah itu masih biasa gitu. Seperti akidahnya yang diyakini oleh murid-muridnya, oleh Asy'ariyah setelah. Tidak seperti yang diyakini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu hanya satu cara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendiskusi kalangan Asy'ariyah. Itu termasuk jawaban dari Pak Joko tadi, Pak Joko ya. Jadi kalangan Asy'ariyah sekarang itu ya masih sama, masih mengikuti keyakinannya Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, kalau mau baca bukunya nih, kalau tahu bahasa Arab tak kasih semuanya. Anda punya berapa puluh, bahkan juga berapa ratus, itu tinggal ambil, tinggal di copy kalau ada flash disk bisa bahasa Arab.
bagaimana perkembangan Asy'ariyah dari awal sampai akhir itu memang ada, semuanya dicatat secara objektif semuanya. Kalaupun ada beda, itu semuanya memang dicatat, nggak ada yang ditutup-tutupi sama sekali, karena memang pendapat semuanya ditulis, ada catatan. Nah, satu hal yang pengen Anda tekankan bahwasanya sekarang jangan gampang-gampang percaya dengan ini. Abu Hasan al-Asy'ari bilang di buku beliau yang ini, bilang di buku beliau yang ini, itu hati-hati. Kenapa? Ketika ketika antum langsung dicekokin dengan ini karya Abu Hasan al-Asy'ari gitu, apalagi terjemahan. Jangankan terjemahannya saja, bahasa Arabnya saja itu ternyata karena memang beliau itu adalah orang yang sangat-sangat besar dalam masalah madhab akidah. Ternyata buku-buku beliau itu sepeninggal beliau banyak yang menyisipi hal-hal yang tidak benar, menyisipkan hal-hal yang tidak benar. Jadi zaman dulu kan nggak ada fotokopi itu. Kalau fotokopi kan enak, karuan jelas di kopi, nggak mungkin orang nambah-nambahi kalau di kopi. Zaman dulu ngopi buku itu nyuruh orang untuk nulis. Atau seandainya antum gitu, karena zaman dulu nggak ada fotokopi, jadi antum ambil bukunya si Fulan, antum salin sendiri gitu. Nah orang-orang yang jengkel dengan mazhabnya Abu Hasan al-Asy'ari, karena Abu Hasan al-Asy'ari ini di samping gebukin, ini bahasa Inggris ya, samping gebukin kaum Mu'tazilah, beliau gebukin kaum Mujassimah. Bukan kaum Mujassimah itu yang mensifati Allah dengan jism. Allah itu punya tubuh, menyifati Allah dengan tubuh. Nah itu sangat jengkel dengan Abu Hasan al-Asy'ari dan para pengikutnya. Akhirnya ketika nulis ulang buku-buku Abu Hasan al-Asy'ari itu ditambah-tambahi sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Abu Hasan al-Asy'ari gitu. Makanya murid terbesar beliau namanya Ibnu Asakir, Al-Hafidh Ibnu Asakir. Kalau antum belajar hadis, mungkin nggak akan kenal dengan Al-Hafidh Ibnu Asakir, Hafidhud dunia, hafidnya dunia pada masa dahulu. Nah itu buat kitab Tabyinu Kadzibil Muftari Fima Yunsabu ala Abil Hasan al-Asy'ari. Kurang lebih seperti itu judulnya. Jadi menjelaskan kebohongan orang-orang yang suka bohong, menisbatkan hal-hal kepada Abu Hasan al-Asy'ari yang tidak pernah dikatakan oleh beliau. Makanya hati-hati. Sekarang juga berhati-hati. Hati-hati. Ini terjemahan kitab Ibana fi Ushulid Diyanah, terjemahan kitab Maqalat al-Islamiyah dan lain-lain buku beliau. Nah ini Anda pernah baca gitu. Anda baca karya Syekhul Azhar, Syekh Thayyib gitu. Rajab At-Thayyib itu. Kata beliau, ada buku beliau yang baca. Selesai dua itu apa? Mana judulnya itu ya? Terkait dengan pembaruan yang dilakukan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Kata beliau, untuk sekarang ini kita akan sulit sekali mencari referensi otentik untuk pendapat Abu Hasan al-Asy'ari, karena semua orang punya kepentingan pasti pada nambah-nambahi ucapan beliau di bukunya tadi. Makanya ya di samping merujuk ke buku-buku karya beliau sekarang, harus merujuk ke murid-muridnya yang langsung ketemu dengan beliau, yang sanadnya langsung bersambung. Jadi langsung ke Ibnu Asakir, ke Imam Juwaini, Isfiraini, Al-Baqilani, Ibnu Fawrah. Kalau pengen tahu mazhab Asy'ariyah, bukan ngambil satu bukunya yang kemungkinan ditambah dikurangi itu sudah sangat banyak. Itu kata Syekhul Azhar seperti itu. Itu ya terkait dengan Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, karena pengikut beliau itu akhirnya mendominasi dunia, ada sebagian kecil pendekatannya itu berbeda. Pendekatannya berbeda, yaitu pendekatan para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tidak akan mendetail. Jadi, antum juga hati-hati juga. Ini ada buku karya Imam Ahmad namanya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Menangkal Jahmiyah. Jahmiyah itu orang-orang yang mengingkari semua sifatnya Allah Subhanahu wa taala, itu Jahmiyah. Nah, itu pakai bahasa mantik dan filsafat, dan itu nggak mungkin karyanya Imam Ahmad. Terlebih ternyata ada dua perawi kitab tersebut, ternyata perawinya perawi yang dipermasalahkan, pemalsu dan dhaif orangnya. Makanya kalau jumhur mengatakan buku itu meskipun jadi rujukan utama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi secara sanadnya tidak otentik, dan itu yakin bukan karyanya Ahmad bin Hanbal. Karena Ahmad bin Hanbal itu ketika diajak diskusi tentang apakah Quran itu makhluk atau tidak, beliau tidak mau sama sekali pakai retorika logika, tidak mau.
Nah, jadi orang Mu'tazilah itu bingung ketika diajak diskusi sama Ahmad bin Hambal. Beda dengan orang Asy'ariyah. Kalau orang Asy'ariyah diajak diskusi diladeni dengan akal, akhirnya mereka kalah. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal itu enggak, ketika diajak diskusi Quran itu makhluk atau bukan, kata Imam Ahmad, barang siapa bilang Quran itu makhluk, maka dia salah. Barang siapa bilang Quran itu bukan makhluk, dia salah. Ya terus maunya piye? Kata dia Quran itu ya kalamullah. Karena Quran menyebutkan hatta yasma'a kalamullah. Quran itu kalamullah. Allah nyebut kalamullah. Nggak disebut makhluk, juga disebut bukan makhluk gitu. Nah, bahkan Muhammad itu juga mengatakan, barang siapa mengatakan lafaz Quran itu makhluk, dia adalah Jahmiyah. Padahal lafaz Quran itu makhluk adalah madhab jumhurnya ulama. Bahkan Imam Bukhari pun mengatakan lafaz Quran itu makhluk yang kita baca. Jadi Muhammad itu nggak mungkin ngarang kitab yang aratu alal jami, itu tidak mungkin, meskipun itu rujukan utama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, anak kembali ke dari zaman dulu memang pengikut Imam Ahmad bin Hambal itu punya pendekatan berbeda dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah di beberapa hal. Anda sebutkan ya, Anda sebutkan beberapa hal. Yang pertama, terkait boleh tidaknya takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, jadi kalau Asy'ariyah, Maturidiyah itu secara garis besarnya ada dua mazhab di Asy'ariyah, Maturidiyah ketika memaknai sifat-sifat af'al, sifat-sifat fi'il, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, seperti turun gitu ya. Seperti turun, seperti apa, seperti mencinta, seperti ridho, seperti apa itu. Nanti akan ada detailnya nanti secara garis besarnya, globalnya itulah ceritain. Itu kalau menurut Asy'ariyah ada dua pendekatan. Nah, Asy'ariyah mutaqaddimin seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Asakir dan mutaqaddimin murid beliau itu mengimani lafalnya. Kita mengimani lafalnya. Itu juga begitu juga Imam Ahmad bin Hambal, Imam Auza'i, semuanya itu rata-rata seperti itu, mengimani lafalnya, maknanya ada, tapi kita tidak tahu, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu namanya mazhab tafwid. Nah, Asy'ariyah mutaakhirin dari zamannya Imam Razi, Imam Ghazali dan seterusnya itu menempuh jalan kedua, jalan ditakwil. Ditakwil dicari makna tangan itu apa. Jadi sifat khobar dan afal, ini enggak hanya afal, sifat khobar dan afal. Ini makna tangan itu apa dalam bahasa Arab, makna wajah itu dalam bahasa Arab itu apa, makna istiwa itu dalam bahasa Arab apa. Nah, dicari makna yang tidak mengesankan Allah itu seperti berbentuk tubuh. Baru dimaknai itu, namanya takwil. Gitu. Nah, kalau pendekatannya pengikut Ahmad bin Hambal nggak seperti itu, tidak boleh takwil sama sekali. Nah, terus bagaimana? Kata mereka itu yang pertama tadi, yang pendekatan Asy'ariyah yang pertama, tafwid. Jadi ya, kalau Allah bilang punya tangan, ya udah, punya kaki, ya punya kaki, punya sisi. Tapi mananya apa? Nggak tahu. Yang penting kita mengimani tangan. Bahasa Arab itu ya, jam, qadam, wajah, mengimani. Cuma beberapa mengikut Ahmad bin Hambal itu terlalu sembrono. Apa dia Buya al-Farra gitu, ada apa dia Buya al-Farra ya. Nah, itu sampai hadis-hadis palsu pun dipakai gitu untuk menempatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan pakai hadis-hadis dhaif gitu. Makanya ketika mereka mengumpulkan satu sifat-sifat Allah dalam satu karya khusus, jadi seolah-olah jadi mensifati Allah seolah-olah punya bentuk, punya jisim, punya tubuh. Makanya banyak menyematkan mereka dalam istilah mujassimah. Padahal ya kalau kita teliti mereka itu nggak memaknainya. Maknanya itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita lihat dari karya-karyanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang kitab Al-Mughni. Al-Mughni Ibnu Qudamah itu dan Sadatul Hanabilah Ibnu Jauzi itu rata-rata semuanya tafwid saja. Enggak takwil enggak, tapi tafwid, mengimani lafadznya tapi maknanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, uniknya, itu jadi pendapat ini, uniknya tinggal dulu deh. Uniknya itu pertanyaan yang kedua, yang pertama Pak Joko itu mungkin pertemuan yang selanjutnya itu ya. Jadi dari hal inilah makanya Murtado Az-Zabidi di dalam cara kitab Ihya, makanya tak bilang tadi itu
kurang sepertinya. Ini mungkin yang Kiai Muhyiddin Abdul Somad itu kurang diteruskan. Harus seingat saya ya, seingat saya. Mungkin anak cek lagi. Asy'ariyah dan Maturidiyah Wasadatul Hanabilah dan para pengikut Imam Ahmad itu masuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, seingat saya. Bisa-bisa juga dicek di kitab Tajuddin Subki apa namanya Tabaqatul Kubra Syafi'iyah. Tajuddin Subki itu memang seperti itu. Jadi pendekatan seperti ini, kalau ini pendekatan seperti ini dikembangkan masyarakat sekarang, itu insya Allah Ana bilang ke teman-teman, ke antum semua, sebenarnya separuh permasalahan umat Islam itu selesai. Karena sekarang separuh permasalahan umat Islam itu energinya habis untuk mempermasalahkan man ahlu sunnah wal jamaah. Duitnya itu habis untuk sekedar mencetak buku-buku, kamu itu bukan ahlu sunnah itu hanya kami gitu. Ceramah-ceramah itu ya sumber daya duit itu habis untuk itu saja. Berantem ahlu sunnah itu siapa gitu. Padahal kalau sepakat tiga itu saja, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Sadatul Hanabilah, bisa jadi menurut Ana separuh permasalahan umat Islam itu dalam bidang akidah insya Allah selesai. Tinggal separuhnya yang lain dengan orang-orang liberal, dengan orang-orang Batiniyah, dengan orang-orang Mu'tazilah, dengan orang-orang Talis itu yang perlu diperlukan waktu dan sumber daya yang lebih untuk mereka. Sedangkan peran umat Islam itu sebenarnya sudah dicukupkan dulu. Karena dulu buktinya Ibnu Qudamah itu meskipun mazhabnya berbeda dengan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi mereka berjuang di belakang Salahuddin Al-Ayyubi untuk memerangi pasukan Salib dan akhirnya berhasil membebaskan Palestina. Nah sekarang ini ya yang dihasilkan outputnya mazhab-mazhab kontemporer itu apa gitu? Enggak ada. Justru malah mohon maaf nih, malah Palestina jatuh lagi ke tangan Yahudi, dijajah lagi oleh Yahudi, nggak punya kekuatan sama sekali, ribut internal. Walau alam usaha baru halaman 9 Mas sudah mau zuhur ini, padahal targetnya Masjid nanti 4 pertemuan selesai loh. Sebisa mungkin. Padahal kalau mau ada